mempertanyakan warisan abahnya, mempertanyakan warisan orang tuanya, dan tatkala itu Fatimah nggak tahu kalau seorang nabi tidak diwarisi. Maka dijawab oleh Abu Bakar radhiyallahu an bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nurath." Kami para nabi itu nggak diwarisi hartanya. Yani semua yang kami tinggalkan dari harta dunia adalah sedekah. Kenapa? Untuk memurnikan dan memuliakan warisan beliau. Bahwasanya beliau hanya mewariskan ilmu, mewariskan Al-Quran, mewariskan As-Sunnah, dan mewariskan generasi yang mengemban Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amrain lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua warisan, dua hal, dua pusaka yang kalian apabila berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Tapi Allah Maha Hikmah, Allah Maha Penyayang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang sangat bijak. Allah sangat tahu bahwasanya tidak semua umatnya mampu langsung memahami masalah dari Al-Quran dan As-Sunnah, sampai pun orang-orang yang hidup di zaman beliau. Karena untuk langsung memahami dari Al-Quran dan As-Sunnah itu butuh piranti yang kuat, butuh ilmu yang cukup, butuh alat-alat yang kuat. Kalau antum ya akhi disuruh ngangkat batu, disuruh nyabut pohon, kalau nggak punya alatnya ya sampai elek ya nggak bisa ngambil, ya sampai tuwek nggak bisa ngambil. Itu butuh alat, butuh gergaji, butuh apa, jadi kampak, butuh truk, butuh ini, butuh itu. Itu namanya piranti, alat untuk bisa memahami dari Al-Quran dan As-Sunnah. Piranti itu tidak ada di kita, adanya di para ulama. Maka kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah melewati mereka, dengan bantuan dari mereka, dari kitab-kitab dan penjelasan mereka. Dan itu makna yang ketiga, innal ulama'a warathatul anbiya, warisan para nabi yang ketiga adalah para ulama. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah bagian besar dalam hal ini. Tapi sesuatu yang sering saya ulang-ulang, sebagaimana kenabian itu pilihan. Kenapa yang Allah pilih kok Muhammad, kok bukan Amr ibnu Hisham? Pilihan. Kenapa yang Allah pilih kok Ibrahim, kok bukan yang lainnya? Kenapa yang Allah pilih kok Isa, bukan yang lainnya? Itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala Allah milih gak ngawur. Tatkala Allah milih itu lihat-lihat. Ini lihat-lihat yang layak dipilih itu siapa. Dan itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wa bata'athahu li risalatih. Yani Allah itu melihat pada hati semua manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan bahwasanya hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati manusia yang paling bersih, hati manusia yang paling baik, hati manusia yang paling mulia. Maka Allah pun memilihnya dan menjadikannya pengemban risalahnya. Thumma nadhara ila qulubil ibad, kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian Allah kembali melihat hati manusia. Lalu Allah mendapatkan hati para sahabatnya adalah hati manusia yang terbaik ba'da qalbi Muhammad, setelah hatinya Muhammad. Maka Allah pun memilih mereka untuk menemani dakwah sang nabinya. Zaman bergulir, 14 abad telah berlalu dari zaman
kenabian. Islam yang dulu terpancar dari kota Mekkah dan Madinah akhirnya pun menyebar ke seantero dunia, karena memang itulah risalah dakwah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuya liyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Bumi itu dilipat di hadapanku, kata Rasulullah SAW. Saya mampu melihat ujung timur bumi dan ujung barat bumi. Nih, kalau digambarkan zaman sekarang itu mungkin, saya pertegas, mungkin yang dilihat oleh Rasulullah SAW tatkala itu mirip-mirip miniatur bumi. Yo, apa jenenge itu? Globe. Ya, globe atau global? Globe. Ya sekira-kira. Ini. Beliau itu mampu melihat ujung timur dan ujung baratnya bumi. Dan nanti agamaku ini akan mencapai daerah yang saya melihatnya. Akhirnya meskipun negeri kita ribuan mil, puluhan ribu kilometer dari Jaziratul Arab, Islam akhirnya mampir ke negeri kita. Dan jadilah kita kaum muslimin. Tatkala kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin untuk memilih di antara kita, siapa di antara kita orang-orang yang layak untuk dijadikan pengemban risalah, pengemban Islam, orang-orang yang direkomendasikan untuk menjadi pengemban agama, orang-orang terpercaya, itu enggak ngawur ya ikhwan. Allah milih itu berdasarkan data dan fakta. Itu kalau kita, Allah Subhanahu wa taala memilih itu karena tepat, layak untuk dipilih. Layak untuk dipilih. Oleh karena itu, ilmu syar'i ini jangan terlalu ujub mengandalkan kekuatan hafalan. Kekuatan hafalan itu terkadang gak ada fungsinya. Terkadang ya. Jangan ujub dengan mengandalkan kekuatan pemahaman. Ilmu ini adalah pilihan Rabbani, hadiah Allah yang Maha Rahman. Maka yang paling penting untuk kita lakukan adalah jadikanlah diri Anda, jadikanlah diri kita orang-orang yang layak untuk dipilih oleh Allah menjadi pengemban Islam masa depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Yahmilu hadzal ilma, yang akan membawa ilmu ini. Ilmu apa nih ikhwan? Ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ini yang akan membawa ilmu ini, yakni min kulli khalafin, setiap generasinya dari masa ke masa itu uduluhu, orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang pilihan itulah yang Allah beri tugas untuk yanfuna anhu tahrifal ghalid, untuk mengikis, menyingkirkan, menghancurkan penyelewengannya orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, dan agamanya orang-orang batil, madhab dan keyakinannya orang-orang batil. Wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang yang bodoh. Maka yang penting dan yang paling pokok adalah jadikanlah diri kita termasuk orang-orang yang layak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara itu
adalah agungkan ilmu. Makanya risalah yang ada di hadapan kita adalah ta'zim ala ilm, mengagungkan ilmu. Seiring dengan kita mengagungkan ilmu, seiring dengan itu pula lah pilihan Allah itu akan datang. Kalau kita lihat sirahnya para ulama, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memang orang-orang yang layak untuk dipilih. Abu Hurairah radhiyallahu an yang dari Bani Daus, Abdurrahman ibnu Sakhr Dausi, beliau bukan orang Madinah, beliau bukan orang Mekah, tapi orang jauh yang datang ke kota Madinah di seputar perang Khaybar di tahun ke-7. Dia menunjukkan dirinya bahwasanya dia layak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah di awal-awal yakni Sahih Bukhari Kitabul Ilm, tatkala beliau itu dikomentari oleh sebagian sahabat, Abu Hurairah itu kemenyek. Laqad aktsara Abu Hurairah terlalu banyak riwayatkan hadis. Dan komentar itu wajar, karena beliau masuk Islam tahun 7, Rasulullah SAW meninggal dunia di awal tahun 11. Beliau ketemu dengan Rasulullah SAW 3 tahun 3 tahun lebih dikit, tapi hadisnya paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan para sahabat-sahabat yang sudah dari awal-awal masuk Islam. Tatkala komentar itu sampai ke telinganya Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, la ya wajar to lele, la ya wajar to, aku itu loh tidak tersibukkan dengan apapun tatkala semua saudara-saudaraku para sahabat tersibukkan dengan pasar dan sawah. Ada sing tani, ada sing ini, ada sing itu, ada yang itu. Saya fokus untuk mempelajari ilmu pagi, siang, sore, malam. Karena beliau ashabus suffah. Dan kalau malam murajaah, ini sampai malam gitu, baru kemudian beliau tidur istirahat. Layak Abu Hurairah untuk dipilih, karena memang beliau layak untuk dipilih, menyiapkan diri untuk dipilih. Kalau kita lihat Anas ibnu Malik, kalau kita lihat Abdullah ibnu Umar, kalau kita lihat Abdullah ibnu Amr ibnu As, kalau kita lihat Mu'adz ibnu Jabal, ulama-ulamanya sahabat, kita akan meyakini pilihan Allah itu nggak ngawur, tapi pilihan Allah itu adalah benar-benar pilihan. Atha ibnu Abi Rabah itu kan seorang budak. Yo jenenge budak yo elek, ireng, cendek, budak. Tapi setelah beliau dimerdekakan oleh tuannya, beliau mewakafkan dirinya untuk Allah, dan beliau tinggal di Haram Al-Makki, belajar dan ibadah di sana. Akhirnya Allah memilihnya dan jadilah dia Atha ibnu Abi Rabah. Dan semua yang lain. Antum ini ya akhwan yang ada di sini, yang sekarang duduk di sini, juga manusia pilihan. Bukti bahwasanya antum manusia pilihan, kemarin kalau di rumah, barusan antum pulang dari rumah, dan ini adalah pertemuan kita pertama dalam risalah Ta'dilul Ilm. Antum kalau kemarin di rumah itu merasakan pilihan Allah itu. Lihat teman-teman TK ini yang tergabung dalam grup WA TK, lihat teman-teman SD, untuk melihat teman-teman SMP, gitu ya. Tatkala di kampung, lihat kondisi mereka tuh, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Yang dulu satu bangku, yang dulu di SD teman karib, masya Allah, sekarang enggak karu-karuan. Ada yang jungkir,
Ada yang gini, ada yang gitu. Tapi Allah menempatkan antum di pesantren ini dan para penuntut ilmu yang lainnya di pesantren-pesantren yang lain. Kita merasa ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pilihan level kampung. Ya level kampung babak penyisihan. Jenenge babak penyisihan kan gak ada pialanya. Pilihan kampung itu akan dipertemukan dengan juara-juara kelas kampung. Juara-juara kelas kampung itu ngumpul di sini jadi satu, masuk babak perempat final. Dan dari sini nanti akan ada orang-orang tersingkir dan akan ada orang-orang terpilih. Sing tersingkir sopo? Sing tukang ghaib ndek kelas iku sing akan tersingkir. Sing tukang bolos nyanyi padahal hanya sakit panu. Yang kalau di kelas ustadznya nggak disenengi, izin keluar kamar mandi gak keluar-keluar dari kamar mandi. Izini ke WC, mampir ke kantin, ketemu ustadznya di kantin, jirene ustadznya ghaib padahal gak. Antum kalau begitu ya kawan, siap-siap antum akan melewati babak penyisihan ini dengan penyesalan. Babak apa ya? Perempat final ya, salah ya, perdelapan final ya, cepetnya perempat final, perdelapan final. Antum akan tersingkir dari perhelatan yang akan Allah tetapkan untuk menjadi tokoh-tokoh pilihan umat. Maka jangan terus-teruskan ya kawan, segera sadar. Untuk itu lihat perjuangan para ulama kita dahulu. Yang akan tersingkir adalah orang-orang yang tidak mengagungkan ilmu. Karo ustadznya nggak hormat, karo majelis ilmu nggak hormat, sama kitabnya nggak hormat, sama kelasnya nggak hormat. Hati-hati, karena ilmu yang Allah berikan kepada kita seiring dengan pengagungan kita kepada ilmu kita, kepada ilmu ini. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah, maka itu adalah termasuk dalam ketakwaan hati. Lah, dari sini perlunya siapkan diri dan siapkan diri. Sejarah akan mengulangi hari-harinya. At-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu akan mengulangi hari-harinya. Dulu banyak manusia, sekarang juga banyak manusia. Dulu ada majelis ilmu semacam ini, sekarang ada majelis ilmu semacam ini. Ingat para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, majelis ilmunya Ahmad ibnu Hanbal, kita ini nggak ada apa-apanya. Majelis ilmunya Ahmad ibnu Hanbal itu dihadiri rata-rata setiap kali kajian itu 5.000 orang. Ini gak sampai 1.000. Prediksi saya ini mentok 500. Mentok, gak sampai kayaknya. Taib. Majelis ilmunya Ahmad ibnu Hanbal itu 5.000. Tapi yang kita kenal sebagai muridnya Ahmad ibnu Hanbal itu sapa toh? Abdullah anak dhewe, Saleh anak dhewe, Khalal, Al-Imamul Khalal. Yani kemudian Ibnu Hani, Abu Daud, Bukhari, Muslim. Itu orang-orang yang kita kenal. Yang lainnya kemana mas?
Yang lainnya ada yang dikenal, ada yang tidak. Tapi muridnya Ahmad ibn Hanbal yang dikenal sejarah hanya orang-orang itu. Dan begitu lanjutnya ikhwan. Maka persiapkan diri, bukan untuk menjadi orang yang dikenal, tapi agar ilmu kita manfaat. Agar ilmu kita manfaat. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Itu sebenarnya yang kita kejar. Keberkahan ilmu itu berada pada titik manfaatnya ilmu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu manfaat kepada seorang hamba, kalaupun sedikit terasa banyak. Kalaupun sedikit terasa banyak. Kecerdasan bukan satu-satunya modal, tapi kecerdasan adalah salah satu dari modal. Kepandaian bukan satu-satunya modal, tapi kepandaian adalah salah satu modal. Para ulama rata-rata manusia jenius. Tapi sebagian para ulama manusia yang ora patek pinter. Tahu murid nomor satunya Imam Syafi'i dalam fikih madhab jadidnya siapa? Kalau anda katakan murid fikih madhab Syafi'i dalam madhab qadimnya, akan kita sebut Ahmad ibn Hanbal, Abu Thawr, dan beberapa ulama-ulama besar Baghdad. Tapi fikih Syafi'iyah yang ada sekarang itu kan dalam madhab jadidnya, dalam madhab barunya. Dan Imam Ahmad nggak ikut ke Mesir. Imam Ahmad pada waktu ditinggal oleh Imam Syafi'i di Baghdad, beliau tetap tinggal di Baghdad. Dan itu dulu yang dikatakan oleh Syafi'i rahimahullah, taraktu Baghdad, tatkala aku tinggalkan Baghdad, tidak ada seorang yang lebih alim dari Ahmad ibn Hanbal. Karena beliau nggak ikut ke Baghdad, nggak ikut ke Mesir. Di Mesir beliau ketemu dengan murid-murid barunya, Al-Muzani, Al-Buwaiti, dan yang paling utama adalah Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Al-Imam Ar-Rabi' rahimahullah itu dipilih oleh Allah bukan karena kecerdasannya, tapi karena kesungguhan dan penghormatannya kepada sang guru. Sungguh serius dalam belajar, berjuang menantang gelombang, menyantang badai sekalipun, dan beliau sangat ta'zim kepada gurunya. Beliau itu hampir putus asa, dan memang sudah putus asa. Tatkala beliau rahimahullah itu belajar kayak gini, sampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, gimana? Mafhum? Faham? Paham? Belum Syekh, ulangi. 2 kali, faham? Paham? Belum Syekh, ulangi. Sampai berpuluh-puluh kali. Itu kayak aku ngono gak sabar. Tapi Asy-Syafi'i rahimahullah sangat telaten. Diceritakan dalam banyak riwayat, ini pernah sekali dalam beberapa kali pertemuan itu beliau mengulang hampir 40 kali. Itu Al-Imam Rabi' gak paham. Antum ono ya akhwan sing dedele kaya Imam Syafi'i kaya Al-Imam Rabi' gak ada di sini. Wong masuk Al-Furqan melewati tes kok. Ngono ya. Nek gak nglewati tes kan gak bisa masuk. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah sangat paham. Yani beliau kemudian Rabi' paham butuh pelajaran khusus. Beliau minta waktu kepada sang guru dan siap mengabdi kepada gurunya. Dan jadilah Rabi' pembantunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya nyapu ngarepe omahe, ya nyuci piring, ya ngene, ya macam-macam. Waktu-waktu kesibukan rumah tangga itulah yang dijadikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah untuk mentalkin ilmu kepada Rabi'. 2 sisi yang saling menguatkan.
guru yang sangat telaten dan sabar, murid yang sangat telaten, berjuang dan penuh ta'zim. Sampai-sampai di tengah-tengah talqin, di tengah-tengah menyampaikan ilmu itu, sang guru mengatakan kepada muridnya Rabi' Al-Muradi, Rabi, kalau bahasa kita ya kawan, Bi, seandainya ilmu itu makanan, aku siap kok ndulang kamu. Seandainya ilmu itu makanan, aku siap kok ndulang kamu. Telatennya guru, dan si guru, muridnya juga siap didulang. Lengku guru ini mau dulang, muridnya nggak mau didulang. Ngerti dulang nggak san? Jadilah dia pewaris ilmunya Syafi'i rahimahullah. Jadi sekali lagi akhwan, ilmu ini pilihan. Siapkan diri antum untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani ikatan batin yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kuat kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan dan ta'zimlah kepada semua yang berkaitan dengan ilmu. Ta'zim kepada semua yang berkaitan dengan ilmu. Jangan katakan halal haram dalam masalah ini, tapi masalahnya adalah ta'zim kepada ilmu, ta'zim kepada ilmu, mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab, mengagungkan para ulama, mengagungkan asatidhahnya, mengagungkan majelis ilmunya, mengagungkan apapun yang berkaitan dengan ilmu. Maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita layak untuk dipilih ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, pilih kata-kata saya, pilihan Allah nggak mesti antum itu jadi manusia kondang ya kawan. Karena ketenaran itu bukan anugerah. Ketenaran itu ujian. Antum melihat ya kawan, para ulama-ulama yang terkenal itu, tatkala mereka menyebutkan ketenaran, mereka rata-rata mengatakan saya diuji oleh Allah dengan kemasyhuran. Bukan mengatakan aku diberi oleh Allah anugerah, yani kemasyhuran. Beda dengan tatkala mereka mendapatkan ilmu, mereka mengatakan saya diberikan oleh Allah anugerah ilmu. Tapi tatkala menjadi orang terkenal, maka mereka rata-rata ngomongnya saya diuji oleh Allah dengan kemasyhuran. Kemasyhuran itu ujian dan bukan anugerah. Keberkahan ilmu itu adalah ilmu yang manfaat. Manfaat untuk diri, keluarga, manfaat untuk dunia, dan manfaat untuk akhirat kita. Wallahu a'lam. Ini sebagai muqaddimah dari pertemuan kita di semester kedua tahun ajaran ini. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala kitab ini kita selesaikan sampai akhir tahun ajaran ini bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Allahu a'lam. Bagaimana dengan kami-kami yang nilainya banyak yang tidak tuntas? Nilai tuntas itu apa maksudnya? Bahkan sebagian kami tahun lalu harus tinggal kelas, enggak naik. Hal ini membuat kami futur dan patah semangat dalam menuntut ilmu. Apa nasihat Ustaz? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ya Syekh, kalau orang belajar tentang tauhid, kitab apa yang engkau nasihatkan kami untuk mempelajarinya? Yang engkau nasihatkan kami untuk mempelajarinya. Beliau mengatakan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Oh iya. Kalau sudah selesai kitab itu Syekh, kitab apa yang harus kami pelajari? Ulangi kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 2 kali Syekh. Iya. Kalau sudah selesai khatam 2 kali, kitab apa yang harus kami pelajari? Ulangi lagi kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Kalau kami sudah khatam 3 kali, kitab apa yang kami harus pelajari? Baru masuk ke syarahnya. Jadi para ulama itu kadang-kadang ngajari kita nggak naik kelas, ben ngulangi pelajaran. Masalahnya sekarang tinggal tipikal negeri kita ngulangi pelajaran itu nggak mau. Al-Imamul Muzani rahimahullahu ta'ala, beliau itu mengatakan tentang dirinya, Muzani itu papan atas muridnya Syafi'i. Beliau mengatakan, saya membaca kitabur risalah itu 60 kali khatam. Terus terang saya katakan, saya membaca kitabur risalah baru sekali. Al-Muzani rahimahullahu ta'ala itu 60 kali khatam. Khatam pertama balik lagi, khatam kedua balik lagi, khatam ketiga balik lagi, khatam keempat, gitu tuh sampai 60 kali. Maka wajar beliau menjadi Muzani. Abu Yahya Ismail Al-Muzani rahimahullah, penulis Mukhtasar lil Muzani rahimahullah ta'ala. Dan banyak para ulama itu yang semacam itu. Yang antum cari itu apa tuh ya ikhwan? Cepet lulus oleh selembar kertas yang ana tanda tangani itu. Enggak ana sih tanda tangan. Kasih tau. Ini. Atau yang antum inginkan itu itqan, menguasai ilmu. Jika yang antum inginkan itu selembar kertas itu, maka sikap futur ini wajar. Karena pengen dan cepat lulus terus rabi. Maka futur ini wajar. Tapi kalau yang antum inginkan itu kemapanan ilmu, maka antum kalau naik kelas padahal belum menguasai pelajaran di kelas sebelumnya, seharusnya nyesel. Dan memang itu penyakitnya kelas klasikal. Anda gak mengatakan kelas klasikal salah ya, tapi masing-masing itu nilai min plus. Kelas mulazamah min plus, kelas klasikal min plus. Ada min, ada plus. Minnya kelas klasikal itu ini. Ini gak naik kelas itu remek hati ini. Ini hancur jantungku. Padahal yang naik kelas itu seharusnya diberemek loh kadang-kadang. Kemarin pelajarannya apa mas? Ini Manzumah Baiquniyah Ustaz. Coba Manzumah Baiquniyah dibaca. Hehehe. Piye to santri iki piye? Ya wis gak usah dibaca wis. Taib. Bait pertama tolong jelaskan maknanya. Hehehe. Itu tuh ngaku naik kelas. Wallahil azim. Antum sebenarnya gak layak naik kelas. Tapi ustadznya terlalu baper. Kasihan ustaz. Mesane ustaz itu. Ustaz antum itu kan baper-baper toh, termasuk anak. Masalahnya itu ya akhwan. Pahami tentang permasalahan. Yang antum inginkan belajar itu apa? Itqan, kemampuan ilmiahnya mapan, atau sekedar naik lulus terus rabi. Itu masalahnya di mana? Futur itu wajar, tapi jangan terbawa arus. Futur itu wajar, tapi jangan terbawa arus. Seharusnya tidak naik kelas itu cambuk dan cambuk.
kurikulum sudah kami usahakan semaksimal mungkin untuk antum mampu menguasai jika maksimal. Jika maksimal, urut-urutannya sudah kita lakukan semaksimal mungkin untuk antum itu menguasai kalau maksimal. Kalau tidak, maka itu yang perlu diolah satu kasus per satu kasus. Kan bisa jadi masalah antara satu ikhwah dengan ikhwah yang lain itu berbeda. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Jangan kemudian dibalik, Ustaz kalau gitu aku tak turun kelas saya. Jangan juga. Ini jangan juga, karena itu juga nggak mungkin untuk dilakukan. Itu juga nggak mungkin untuk dilakukan. Perbaiki yang sekarang ada dan ulangi kembali yang kemarin telah berlalu. Gimana seandainya kita telah merasakan kalau ilmu kita belum Allah beri keberkahan dan kita telah mencapai tingkat atas, maka apa yang harus kita lakukan? Tingkat atas ini maksud antum apa ya? Ali. Maksud antum itu sudah kelas 3 Ali. Kelas 3 Ali itu belum kelas atas ya. Kelas 3 Ali itu kelas atas level Al-Furqan, tapi belum kelas atas level ilmiah. Taib, coba sekarang ana tanya ikhwah yang sekarang kelas 3 mana nih? Taib, hadis, sebentar, tafsir sampai tafsir apakah antum? Siapa jawab? Yang ali-ali 3, ali-alian. Tafsir antum itu sampai tafsir apa? Apa kata antum ya, Wan? Aku gak hafal kurikulumnya ya, Wan. Tafsir antum apa? Al-Ilmam ya? Al-Ilmamnya Syekh Saimin? Al-Ilmam. Al-Ilmam itu penggalan tafsir dan bukan tafsir, gitu toh? Kan itu ayat hukum dipenggal-penggal. Ini tafsir yang paling dasar sebenarnya itu tafsir Syekh Sa'di. Siapa di antara antum alitika yang sudah selesai tafsir Sa'di? Belas. Padahal itu tafsir paling dasar. Taib. Hadis yang ali 3 sampai level apakah ilmu hadis antum? Hadisnya ya ikhwan. Arif Nawawi lewat Ustaz. Masih hafal? Masih Ustaz, Masya Allah, alhamdulillah. Naik Ustaz, apa? Umdatul Ahkam. Katam? Yang katam berapa persen yang paham? Umdatul Ahkam itu juga level tengah bawah. Taib, mustalah hadis sampai level apakah antum? Mustalah hadis ya, Wan. Baikuniyah. Taib, naik Ustaz. Apa? Taisir. Setelah taisir naiknya apa? Empun Ustaz. Sampai di situ. Taisir itu ya akhi kayak judulnya. Taisir. Apa? Ilmu mustolah yang dipermudah, belum mustolahnya. Taib. Apa terus? Ya kawan, ngono ngaku level atas ilmu nih. Ali 3 itu masih di
beri kunci-kuncinya ilmu. Apa fungsinya kunci mobil nih? Antum gak iso naik mobil dan gak naiki mobilnya. Apa fungsinya kunci gudang kalau gak mau masuk gudangnya? Jadi lanjutkan dan lanjutkan. Keberhasilan itu setelah lulus, kegagalan juga setelah lulus. Kalau menganggap setelah Ali 3 terus sudah sampai di situ, ya sudah sampai di situ. Tapi barang siapa yang setelah Ali 3 itu kemudian lanjut, entah lanjut lewat sekolah, lanjut sendiri, belajar sendiri, yakni meningkatkan kafa ilmunya, maka itu yang mampu untuk dilakukan. Kemudian harus disadari bahwa seharusnya nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, semakin tinggi ilmu maka semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, nasihat untuk diri saya sendiri dan nasihat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.